Konflik antar golongan adalah pertentangan yang terjadi di antara dua kelompok atau bisa lebih, yang dimana disebabkan oleh kepentingan yang sama. Nah, penyebab konflik dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal kelompok. Suku Dayak merupakan sebuah suku yang ada di Indonesia, yang dimana mendiami wilayah pendalaman Kalimantan. Kehidupan yang primitif dan jauhnya dari akses informal global menjadi ciri khas suku tersebut. Sedangkan suku Bugis merupakan suku yang berasal dari Sulawesi Selatan. Suku ini tergolong ke dalam suku-suku Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu karena telah bersedia untuk saya wawancarai mengenai tugas mata kuliah saya. Sebelum memasuki sesi wawancara, langkah baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya adalah Ibu Hasriati. Baik, jadi ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu terkait dengan konflik antar golongan. Nah, menurut Ibu atau apa yang Ibu pahami mengenai konflik antar golongan? Yang saya pahami itu kalau konflik antar golongan itu adalah konflik antar beberapa orang dengan beberapa orang ya, berarti dia dengan lebih dari satu orang, misalnya misalnya golongan kaya atau miskin, atau golongan antar suku dengan suku yang lainnya. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah Ibu pernah mengalami atau Ibu pernah menyaksikan peristiwa konflik antar golongan yang pernah terjadi di lingkungan sekitar Ibu? Pernah, tapi saya lupa tahun berapa ya. Waktu itu tentang konflik antar suku ras yang terjadi antara suku Dayak dengan suku Bugis. Kan pada saat itu terjadi konflik atau peristiwa konflik antar golongan. Nah, apakah Ibu mengetahui apa yang menyebabkan sehingga kedua suku itu konflik? Konfliknya saat itu adalah tentang kesalahpahaman antar suku Dayak dan suku Bugis. Setelah itu dipertemukan antar sukunya dan didapatkan jalan terbaik pada saat itu ya, sehingga konfliknya segera reda waktu itu karena ditangani oleh pemerintah. Dipertemukan antar tetuanya suku antar suku tersebut dan difasilitasi oleh pemerintah daerah pada waktu itu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan secara detail terkait konflik yang terjadi di antara kedua suku tersebut. Pada saat itu supir taksinya itu adalah suku Bugis dan penumpangnya adalah suku Dayak. Nah, pada saat itu yang supirnya itu memukul suku Dayak toh. Nah, suku Dayak tidak menerima. Jadi dia mencari supir taksi tersebut. Nah, saat itu sempat memanas ya. Jadi beberapa hari itu suku Bugis itu atau suku Makassar itu dilarang keluar rumah oleh pemerintah. Nah, setelah
difasilitasi oleh pemerintah, dipertemukanlah para tetua suku tersebut dan dicari solusi terbaiknya. Jadi saat itu memang sempat mencekam ya, jadi kita tidak ada yang keluar rumah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi untunglah pemerintahnya cepat mencari solusinya, jadi tidak berkepanjangan. Di sini konfliknya adalah yang melakukan itu hanya satu orang, tapi imbasnya kepada semua sukunya, kepada sukunya itu. Misalnya satu orang Bugis, dia mengalami masalah terhadap orang Dayak, tapi dia berimbas kepada suku Bugisnya semua di suatu daerah tersebut, dan juga imbasnya kepada suku Dayak yang satunya. Jadi hanya satu yang melakukan, tapi terimbas kepada satu sukunya di daerah tersebut. Begitu maksudnya dia. Jadi bisa disebut ya konflik antar suku, konflik golongan antar suku. Juga terkait dengan mungkin tadi Ibu sudah juga, sebenarnya ini pertanyaan terakhir mengenai solusi apa yang solusi apa yang dilakukan pada saat itu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada saat itu. Dan sebelumnya memang tadi Ibu sudah menjelaskan ya terkait dengan solusi apa yakni apa ke masing-masing ketua dari suku tersebut atau juru bicara dipertemukan oleh pemerintah setempat untuk membicarakan bagaimana menyelesaikan konflik antar suku ras tersebut agar tidak menyebar, tidak berkelanjutan, dan tidak mengganggu ketentraman suku yang lainnya atau masyarakat semuanya di sekitar situ. Jadi dia intinya adalah kita harus saling berbicara antara satu dengan satunya sehingga tahu pokok permasalahannya ini. Yang satu bilang begini, satu bilang begini, supaya dicocokkan. Jadi kita harus mendengar dari kesemua pihaknya supaya jelas, dan lebih baik seandainya tidak ada yang dipersalahkan tapi dipersatukan kembali. Itu mungkin solusinya lebih baik begitu ya, tidak saling menyalahkan tapi kita lebih baik untuk mempersatukan kembali. Karena kalau misalnya ada yang dipersalahkan kayak gitu bisa jadi yang satu sukunya bisa mendendam atau apa toh. Tapi kalau dipertemukan dia mungkin bisa, saya maunya begini, saya maunya begini. Ya oke. Kalau begitu kita buat kesepakatan begini antar suku begini sehingga tidak terjadi konflik lagi. Baik. Terima kasih atas kesempatan Ibu karena telah bersedia saya wawancarai. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.